Saya itu paling marah kalau dibilang, aduh Injil kamu udah diubah. Nah kalau ada orang Islam kayak gitu, saya marah banget Ustadz dulu. Tapi waktu saya belajar itu Ustadz, saya ngeliat cetak tahun 98, tahun 2000, kok beda gitu. Waktu saya baca, setiap kali saya baca, saya selalu kayak, loh kok Islam, loh kok Islam, loh kok Islam. Semakin, tadinya saya nggak mau belajar Islam karena takut percaya Islam. Saya mau belajar agama saya sendiri. Saat saya belajar agama saya sendiri, kok malah tambah percaya sama Islam gitu. Okay. Jadi, saya tuh selalu nyari orang-orang Islam, teman-teman saya yang Muslim, dan saya selalu ajak mereka diskusi, debat gitu Ustaz. Saya suka banget buat ngelekin, astagfirullah, buat ngelekin Tuhan mereka, Nabi Muhammad SAW. Dulu saya suka hina, saya suka jelek-jelekin di depan teman-teman saya yang Muslim. Nah akhirnya saya suka banget untuk mencoba memurtadkan orang-orang Islam dan mengajak mereka untuk masuk ke Kristen. Oh gitu. Pernah berhasil nggak? Hampir berhasil Ustaz. Oh hampir. Hampir pernah. Tapi belum berhasil ya? Tapi pernah ngebikin orang udah gak sholat gitu Ustaz. Berarti tanggung jawab antum sekarang ajak dia sholat tuh? Sudah Ustaz. Oh sudah, Alhamdulillah. Tenang, ini masih di awal episode. belum. Oke, jadi ada upaya untuk berdialog sama mereka, mengajak mereka keluar dari Islam karena kebencian tadi itu. Karena kebencian. Melihat dari sikap individual sebagian orang yang melakukan pelanggaran. Ya. Oke, karena dulu ngelihat Islam bukan dari ajaran aslinya, tapi dari manusia-manusianya kan Ustaz. Nah jadi terus kebencian itu terus tambah benci. Jadi dulu sempat ada saudara yang mualaf, saya langsung serang Ustaz. Kayak, ngapain mualaf, gila orang ini. Kamu mau ngapain masuk Islam? Menyembah siapa? Kamu tuh gak sayang sama Tuhan kamu. Gitu-gitu Ustaz. Pokoknya saya tuh paling membela agama saya banget lah Ustaz dulu. Saya bahkan pernah bersumpah dan berjanji Ustaz di depan mama saya, di depan eyang saya pernah berjanji jangan panggil aku Vano kalau aku masuk Islam. Vano selama hidup di dunia, Vano tidak akan pernah memeluk Islam. Itu agama sesat, nabinya sesat, agama palsu, nabinya juga palsu. Itu sampai 2015? Itu saya janji seperti itu di tahun 2015-an Ustaz. 2015-2016 saya janji seperti itu. Saya saking saya ngelihat Islam itu saking gak sukanya, saya berjanji untuk, saya bersumpah bahkan, untuk orang Islam itu ya sama kayak saya kok. Waktu sholat nggak sholat, terus apa yang membedakan gitu? Apa yang beda dari Islam dan kita? Bahkan mending saya Ustadz, saya masih 1 minggu sekali ke gereja waktu itu. Teman saya tuh nggak pernah ibadah sama sekali gitu. Dan saya ngelihat orang-orang lingkungan saya gitu semua, dari SMP, SMA, kuliah gitu semua Ustadz. Bahkan ada yang Jumatan aja nggak Jumatan karena takut nanti kuliahnya terlambat Ustadz. Jadi kayak oh ya udah memang seperti itu gitu. 2015 Ustadz, saya mulai berbisnis travel umroh saat itu. Tapi agamanya masih Kristen. Dalam kondisi Kristen. Berarti benci Islam tapi bisnisnya umroh? Ya, karena dulu saya berpikir kayak. Berarti tanda kutip, yang jahat ini siapa sebenarnya? Saya, karena tadi kan antum serang mereka, antum memurtadin mereka gitu kan. Ya. Sekarang lagi dalam kondisi benci, ternyata 2015 buka travel umroh. Iya Ustaz. Waktu itu gimana ceritanya sampai bisa buka travel umroh? Ada partnernya orang Muslim? Ada Ustaz, cuman saat itu saya lihat peluang, ya bahkan yang ngajak saya dengan kakak saya waktu itu Ustaz. Saya dan kakak saya sama-sama Kristen, kayak wah bikin umroh enak nih, karena semua orang Islam umroh gitu kan. Tiap bulan jadi murni komersial? Ya murni nyari duit Ustaz. Dari situ Ustaz, tadi mau nggak mau akhirnya harus belajar. Ya mau nggak mau kan harus ngajarin jamaah, Mas nanti Ka'bah tuh nanti gimana, tawafnya gimana, sa'inya gimana, aduh harus belajar dong Ustaz. Akhirnya lebih dalam lagi belajarnya. Belajar lebih dalam lagi, akhirnya saat itu saya tambah takut Ustaz. Saat belajar Islam tuh takut untuk belajar Islam. Takut banget Ustaz. Tahun 2016 tuh takutnya jadi pengikut? Ya, saya tuh takutnya waktu baca, kok masuk akal ya? Kok bener ya? Kok gini ya? Oh ternyata kok nabinya bagus ya gitu loh Ustaz. Jadi kayak menemuin fakta. Dulu saya tuh paling gencar dan paling suka nyerang tentang nabi kita berpoligami. Saya suka nyerang. Wah nabi poligami, apa itu nabi poligami? Terus saat saya belajar di agama saya, ternyata Nabi Abraham, dulu saya panggilnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah ternyata istrinya 2. Saya buka istri, ternyata saya kaget kok nabi-nabi di kitab saya kok berpoligami semua. Jangan-jangan bener nih poligami. Gitu. Nah makanya yang saya serang satu-satu tertepis semua gitu. Dengan apa yang saya pelajarin sendiri. Kayak, ternyata nabi yang berpoligami bukan Nabi Muhammad. Tapi kenapa yang disalahin Nabi Muhammad doang nih tentang poligami. Ternyata banyak banget nabi-nabi yang berpoligami nih. Berarti memang syariatnya Allah dong gitu. Nah akhirnya mulailah saat saya belajar Islam, saya takut Ustaz buat belajar Islam karena takut saya percaya. Akhirnya saya tutup, udah gak mau belajar Islam lagi. Itu tahun berapa? Itu tahun 2016 Ustaz. Berarti setahun berjalan? Setahun berjalan gak mau belajar Islam lagi. Udah gak mau tahu kebenaran lagi. Saya tutup telinga. Karena di hati saya tuh, saya sayang sama Tuhan saya yang salah itu Ustaz. Ya. Maksudnya
Maksudnya dari kecil saya berdoa sama dia, saya meminta sama dia, terus harus move on sama misalkan dulu kita berpindah ke lain hati aja sebagai manusia berat, ke istri, ke anak aja berat, apalagi ke Tuhan yang kita anggap Tuhan gitu Ustaz. Kan berat banget kayak mau ninggalin kayak aduh Sayang banget. sayang. Saya udah hampir tahu kebenarannya bahwa Islam ini benar nih, tapi enggak lah, masa benar? Ya enggak lah, pasti agama saya yang benar. Oke, 2016 apa yang dilakukan? Nah akhirnya saya Ditutup nih, enggak belajar lagi Islam. Saya belajar agama saya sendiri Ustaz. Kembali ke Kristen. Ya, saya Oke. mikir ngapain saya belajar Islam? Kan saya bisa mendalami agama saya sendiri gitu. Saat saya mendalami agama saya dulu Ustaz. Maksudnya pelajari kembali Alkitab. Ya, saya belajari kembali Alkitab. Sebelum terdorong untuk belajar Alkitab ini sebelumnya sudah mendalami Alkitab atau belum ya? Belum. Justru ini mendorong untuk belajar Alkitab. Betul Ustaz. Oke, terus? Saat itu saya akhirnya karena belajar Islam ini dan takut akan kebenarannya Islam, saya belajarlah Alkitab. Supaya, oh pasti ini yang benar nih. Coba kita baca, kita bandingkan. Pasti lebih baik. Saya gitu Ustaz waktu itu. Bacalah saya mulai hari pertama, hari kedua saya baca terus. Saya waktu itu berjanji sama diri saya sendiri, aku bakal baca ini tanpa doktrin masa kecil. Tanpa doktrin. Jadi murni kayak orang baru belajar? Ya, Oke. benar-benar baca apa yang ada kita lihat. Dan kita baca dan kita telaah. Dan kita lihat versi-versi kan banyak versinya Ustadz saat itu. Saya tuh punya banyak versi di rumah. Alkitab saya itu ada tahun cetakan tahun 96, 98, 76 itu saya bandingkan semua Ustadz. Beda-beda semua? Beda-beda Ustadz. Nah terus, waktu itu saya tuh paling marah kalau dibilang, aduh Injil kamu udah diubah. Nah kalau ada orang Islam kayak gitu, saya marah banget Ustadz dulu. Oh fitnah kamu, Injil saya itu terjaga gini. Saya marah. Tapi waktu saya belajar itu Ustadz, saya ngeliat cetak tahun 98, tahun 2000, kok beda gitu. Akhirnya saya, kok beda ya? Enggak, ini mah cuman karena beda seperti apa contoh misalnya? Kasih teman-teman contoh. Misal karena ini semua enggak ada pembaca Injil di sini. Misal ada di tahun dulu ada pengharaman babi Ustaz. Pengharaman babi. Ya, pengharaman sudah babi. ada dalam Injil. Sudah ada Ustaz. Nah, tapi di tahun dulu itu dilarang babi. Tapi sekarang cetakannya baru terus diganti babi hutan. Ustaz. Oh, tambah hutan. Tambah hutan. Jadi yang ada di hutan. Jadi kalau selain babi hutan halal. Halal Ustaz. Nah terus saya lihat ini kok ternyata beda-beda juga. Ini versi 98 sama 2000 gitu. Saya lupa tahunnya, Oh. tapi yang jelas beda Ustadz. Itu bisa dicek juga kok. Waktu itu saya mulai baca. Terus mulai di situ waktu saya baca dari pertama, saya baca, oh ini pasti yang benar ini nih, lebih bagus dari Islam. Oke, sekarang saya baca. Waktu saya baca, setiap kali saya baca, saya selalu kayak, loh kok Islam, loh kok Islam, loh kok Islam. Saya selalu kaget, kok ajaran saya ini ternyata yang melakukan kok malah orang-orang Islam gitu Ustaz. Saat itu saya bingung kok di kayak kasus pengharaman babi tadi misalnya. Ya, pengharaman babi misalnya saya kayak khamar ada juga pengharaman. kalau khamar enggak Ustaz. Khamar enggak. Khamar boleh cuman tidak boleh sampai mabuk aja. Oh gitu. Ya, enggak boleh sampai mabuk Ustaz. Berarti kalau cuma satu gelas enggak mabuk enggak apa-apa. Enggak apa-apa Ustaz. Oh gitu. Ya. Kalau antum enggak boleh ya. Ya, kan kalau enggak salah baru diharamkan setelah Nabi Muhammad itu ya Ustaz. Yeah. Terus saya tuh baca ada ayat. Ya ini saya takut nanti di ini pokoknya ada tentang hijab Ustadz. Hijab, ayat detailnya nggak saya ini. Oke. Hijab, terus wanita harus menggunakan hijab jika menghadap Tuhannya gitu tuh. Itu dalam Injil ada begitu? Ada. Terus kaget lagi Ustadz. Kayak loh kok Islam lagi? Kok Islam? Terus saya akhirnya belajar lagi agama-agama Samawi ini Ustadz. Dari Yahudi, Islam, dan Nasrani. Saya belajar lagi. Kok yang nggak pakai hijab cuman golonganku ya? Si Yahudi pakai hijab, si Islam pakai hijab. Aduh gimana nih? Nah semakin saya belajar agama saya sendiri, semakin saya dibuat percaya sama Islam Ustaz. Itu berapa lama proses? Tahun 2016 nih? Sampai 2016 tahun lagi Ustaz, sampai 2017. Sampai 2017, oke. Semakin, tadinya saya nggak mau belajar Islam karena takut percaya Islam. Saya mau belajar agama saya sendiri. Saat saya belajar agama saya sendiri kok malah tambah percaya sama Islam gitu Ustaz. Jadi kayak ya udah mau nggak mau kayak dipaksa belajar Islam lagi. Akhirnya saya memutuskan buat belajar Islam lebih dalam. Siapa sih Nabi Muhammad? Siapa sih sahabat-sahabat yang dikatakan sahabat? Dulu saya di pikiran saya tuh sahabat tuh orang yang bergandengan tangan gitu-gitu loh Ustaz. Ternyata dulu di pikiran ternyata kan beda gitu. Saya belajar siapa sih sahabat. Terus apa sih Quran? Gimana sih hukum-hukumnya? Kenapa setidak adil itu Islam gitu. Saya dulu kan selalu menganggap Islam ini adalah agama satu-satunya yang tidak adil di dunia ini. Karena boleh, tadi Ustaz boleh poligami. Karena boleh ini, ini nggak boleh ini, nggak adil dong. Orang kita hidup di dunia kan boleh menikmati apapun gitu. Dulu saya seperti itu. Terus saya akhirnya belajar lagi tentang Islam. Akhirnya saya tahu bahwa Islam adalah saat itu dari hasil belajar saya meyakini Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Sorry Ustaz, saat itu saya bukan bilang satu-satunya, tapi hanya satu agama. Yang lain bukan agama,
Ya agama memang cuma Islam dan selalu Islam dari awal zaman sampai sekarang. Agama memang cuma satu ini. Allah tidak pernah menurunkan agama lain dan inilah kebenaran. Saat itu saya Kenapa bisa muncul keyakinan itu? karena Apa pada saat kembali belajar Islam lagi? Apa pemicunya sehingga muncul? Kan ini konsep dasar memang. Dasar sekali dalam Islam. Kalau agama Allah turunkan cuma satu Islam. Kan tadi lagi mempelajari Islam kan. Muncul ide ini, pendapat ini baca buku atau? baca buku Ustaz. Saya tentang ide ini, tentang kesimpulan saya tadi dari hasil belajar saya tahun 2017 itu, kenapa saya menyimpulkan seperti itu? Karena menurut saya agama itu harus suci saat itu. Agama harus suci. Manusia itu menurut saya saat itu tidak suci. Jika agama ini turun dari manusia, diciptakan oleh manusia maksudnya, berarti saya tidak mau mengakui bahwa itu agama. Agama harus dari Allah. Agama harus dari Tuhan. Kalau itu tidak dari Tuhan, tidak dari Allah, ya udah, saya tidak mau mengakui itu agama. Setelah saya belajar agama-agama saat itu, saya hanya menemukan yang jelas, yang eksplisit bahwa Tuhannya menurunkan agama tersebut di kitabnya dan nabinya cuma Islam, Ustaz. Jelas bahwa Allah memberi Islam, nabinya Nabi Muhammad SAW. Itu sangat jelas. Dan saya tidak pernah menemukan sangkut pautnya agama dan Tuhan di kitab-kitab lain, Ustaz. Jadi yang sangat jelas, yang eksplisit itu hanya di Quran. Tahun 2017 saya sudah yakin bahwa satu-satunya agama itu hanya Islam. Tapi saya nggak mau meluk Islam, Ustaz. Tahun 2017. Karena apa? Saya yakin saat saya syahadat itu adalah komitmen saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya menjalani syariatnya, perintahnya. Iya, saya nggak mau cuma syahadat untuk manusia di depan manusia biar terlihat baik dan lain-lain. Saya nggak mau karena syahadat ini kan komitmen sama Tuhan. Betul. Dan saya harus menerima resiko dari syahadat ini. Apa resikonya? Syariatnya Allah gitu. Tapi waktu itu saya nggak mau banget syahadat karena saya mager sholat, Ustaz, kayak wah sholat gitu. Menurut Maksudnya saya waktu itu gambarannya sholat itu berat. berat, Ustaz. 5 kali soalnya, Ustaz. Sehari 5 kali. Ya, waktu itu saya seminggu sekali aja. Wah, magernya minta ampun, Ustaz. Apalagi 5 kali sehari gitu. Waktu itu pikirannya wah nggak bakal bisa. Udah optimis, nggak bakal bisa, udah gitu. Terus apa? Akhirnya terjadilah, Ustaz, di tahun, nah ini tahun 2 tahun setelahnya tuh saya setiap malam, Ustaz, nggak tahu kenapa saya tuh selalu tiba-tiba ketakutan, Ustaz, nangis gitu. Nangis, ketakutan, akhirnya sampai di kamar sendirian tuh saya Takut apa? nggak tahu, Ustaz. Sampai detik ini saya nggak tahu. Saya ketakutan, rasanya nggak enak. Rasanya saat itu, Ustaz, alhamdulillah saya tuh uang ada, saya cukup dikenal saat itu. Apa yang saya mau beli bisa, apapun bisa gitu, Ustaz. Saya tuh sampai bingung, apalagi sih ini, mau ngapain? Kok rasanya masih seperti ini, rasanya nggak enak ini. Saya tuh sampai detik ini tahu, Ustaz, teman-teman di luar sana yang tidak merasakan nikmatnya iman, pasti rasanya seperti saya saat itu. Saya tahu banget, Ustaz. Karena saat itu ternyata itulah rasa saya tidak punya iman, Ustaz. Saya tuh depresi, nangis terus, rasanya nggak enak, Ustaz. Berarti itu muncul begitu saja. Muncul intinya? setiap malam, Ustaz. Oke, itu sudah masuk tahun 2019. Itu masih itu 17-18, Ustaz. Setiap malam selalu seperti itu. Nah, akhirnya pernah malam-malam akhirnya saya tahu, saya nangis banget karena saya saat itu takut mati, Ustaz. Saya udah tahu kebenaran. Yang saya paling takut adalah saya tuh udah tahu kebenaran bahwa Islam ini adalah agama yang benar, agama yang hak, tapi saya nggak mau syahadat. Saya takutnya adalah kalau saya mati malam ini, semua itu akan terlambat. Saat semua sudah terlambat, tidak akan ada harapan lagi saat saya nanti masuk neraka gitu. Itu muncul spontan. Spontan, Ustaz, saya mau tidur. Itu berlarut-larut atau cuma sekali? Berlarut-larut, Ustaz. Berlarut-larut, oke. Berlarut-larut. Saya takut kalau misalkan di dunia ini saya menyesal, saya masih punya harapan untuk bangkit. Tapi bagaimana jika saya menyesal di akhirat dan kondisi saya belum bersyahadat? Jangankan harapan, waktu sudah tidak ada. Dan saya waktu itu paling takut dengan konsep neraka adalah konsep di mana ada kata kekal selamanya. Itu yang saya paling takut konsepnya. Misalkan saya pernah membayangkan saya di penjara, Ustadz. Oh, kalau di penjara gimana rasanya? Saya bukan pengen, Ustadz, teman waktu itu pernah bayangin. Tapi orang di penjara itu masih punya pengharapan keluar. Tapi kalau di neraka terus tidak punya pengharapan keluar selamanya, itu adalah konsep yang sangat mengerikan selamanya itu. Saya nangis, Ustadz. Saya takut kalau saya nggak syahadat gimana nih? Gimana nih? Tapi tetap saya nggak syahadat, Ustadz. Tetap aja saya nggak syahadat. Akhirnya 2 tahun berjalan, Ustadz, setiap malam saya ketakutan. Nah, mendekati detik-detik saya syahadat, Ustadz, saya tuh suka tidur, itu baru jam 5 pagi, jam 6 pagi baru tidur, Ustadz, suka begadang. Nah, selalu dengar azan subuh. Saya waktu dengar azan subuh biasanya sudah berbaring di kasur gitu, Ustadz. Sudah baring di kasur, saya itu suka merem, terus saya suka bayangin sholat, Ustadz. Walaupun saya belum hafal gerakan sholat, tapi saya suka ngebayangin diri saya sedang sholat saat itu. Dengar azan subuh tiba-tiba merem,
bayangin lagi sholat, bayangin lagi sujud, merem tiba-tiba saya nangis banget itu Ustaz, subuh-subuh. Nggak lama setelah itu 2019, saya minum khamar lagi Ustaz. Itu, ya itulah Ustaz. Saya terus akhirnya, ini aneh Ustaz, di malam itu Dalam kondisi mabuk maksudnya? bukan kondisi mabuk Ustaz. Enggak kondisi mabuk. Kenapa tiba-tiba tadi celipin lagi minum khamar? Iya, minum khamar, tapi minumnya cuma gitu doang Ustaz. Jadi kayak terus nggak jadi, tapi sudah masuk beberapa tetes gitu Ustaz. Karena di agama Nasrani belum haram itu kalau begitu ya? Belum. Ya. Saya masih sadar 100%. Oke. Setelah itu saya duduk, diam. 1 jam setelah itu saya telepon teman saya namanya Beni. Di jam berapa itu? Jam 10 Ustaz. Malam. Ben, tolong ajarin aku sholat. Beni langsung, serius? Iya tolong ajarin sholat dong. Saya nggak bilang mau syahadat, saya bilang ajarin sholat. Beni malam itu juga 5 menit langsung sampai ke rumah. 5 menit ke rumah, kamu mimpi apa? Langsung teman-teman itu tahu gimana kerasnya saya sama agama saya dulu untuk mempertahankan agama saya dulu. Bahkan nyerang Islam lagi. Bahkan nyerang Islam. Teman-teman saya tahu. Terus saya minta ajarin sholat, makanya dia sekaget itu. Ustadz langsung datang ke rumah. Terus kayak, kamu ngapain? Langsung tolong ajarin sholat dong. Terus saya curhat sama dia, apa yang saya rasakan. Saya kasih tahu semua. Akhirnya diajarinlah sholat Ustadz. Diajarin sholat dari takbiratul ihram. Tapi belum syahadat. Belum syahadat, diajarin sholat. Saya belajar sholat itu dari jam 10 sampai jam setengah 4 pagi. Diajarin sholat sampai setengah 4 pagi. Lama banget itu. Iya Ustadz. Soalnya saya banyak tanya Ustadz. Oh banyak tanya. Bukan karena jumlah rakaatnya banyak. Oke. Saya banyak tanya itu artinya apa, itu ngapain nih gitu-gitu. Nah akhirnya dia menjelaskannya juga agak panjang. Setengah 4 selesai. Akhirnya syahadat. Akhirnya kita berdua bareng-bareng ke masjid untuk pertama kalinya sholat subuh di masjid. Masya Allah. Itu perasaan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya dulu pernah Ustadz pura-pura sholat saat Jumatan itu. Saat bagi brosur. Nah itu kan saya pura-pura sholat, jadi saya nggak tahu gimana ngikutin kanan kiri aja Ustadz. Tapi itu perasaan yang belum saya pernah rasakan sebelumnya. Yang paling enak Ustadz itu mungkin 6 bulan setelah saya Islam. Untuk awal-awal mungkin belum terlalu kerasa. Tapi 6 bulan setelah saya Islam, itu tuh saya tuh tahu banget rasanya. Oh ternyata ini. Rasanya orang-orang yang dulu saya lihat berewokan pakai peci putih itu rasanya ini ternyata. Kayak akhirnya saya ngomong sama teman saya saat itu yang belum syahadat. Dia sudah tertarik sama Islam. Saya bilang, kamu kalau bisa saya pinjemin rasanya ini, saya yakin 100% detik ini kamu mohon-mohon sama aku untuk kamu minta syahadat. Kalau kamu tahu rasanya, kalau aku bisa minjemin kamu rasanya ini, aku yakin 100% kamu bakal memohon-mohon aku. Saya masih Kristen itu Ustadz, suka ngobrol sama papa tentang Islam, tentang agama-agama lain gitu. Terus saat papa sakit itu tuh papa kan ngelihat anak-anaknya, saya dan kakak saya dan adik saya itu kan menurut papa saya tuh Islam yang apa ya Ustadz, yang ini Islam fanatik gitu loh Ustadz. Kalau ngelihat saya, nah makanya beliau takut kalau misalkan nanti beliau meninggal dikuburkan secara Islam sama anak-anaknya. Nah makanya waktu itu beliau berpesan sama tante saya, sama adiknya papa, sama mamahnya, sama eyang saya. Berpesan nanti kalau aku meninggal tolong bilang ke Bimbi Vano, Bimbi itu kakak saya Ustadz. Tolong bilang ke Bimbi Vano jangan kuburin aku secara Islam. Takutnya dikuburin anaknya secara Islam. Tolong kuburin aku tetap sama ajaran agamaku, sama Kristen. Tolong hubungin pendeta dulu. Itu pendeta sudah dihubungin pendeta, sudah pendeta datang ke rumah sakit, didoain dan lain-lain. Terus rumah sakit memutuskan untuk itu apa namanya dalam medis itu memutuskan bahwa ini sudah tidak bisa ditolong dengan bantuan medis gitu, alat medis. Akhirnya papa saya bawa pulang Ustadz ke rumah saya di Semarang. Saya tuh suka telepon adik saya, Dilo, sering-sering tawarin bapak untuk syahadat. Gitu. Ini antum yang bilang sama adik? Ya, saya bilang sama adik saya Dilo. Yang sedang menjaga papanya? Yang sedang jaga papa. Sering tawarin ke papa Islam? Ya, tolong sering tawarin papa, ajak papa untuk papa mau bersyahadat. Tapi jangan dipaksa dengan cara yang baik. Kalau papa nggak mau ya udah nggak apa-apa. Pijetin lagi, kipasin papa lagi dan lain-lain. Terus papa itu kalau ditawarin Dilo, papa mau syahadat nggak gitu? Papa tuh nggak pernah menolak Ustadz. Tapi papa selalu bilang, iya nanti ya gitu. Selalu seperti itu. 2 minggu diajak ke syahadat selalu seperti itu. Nah malam terakhir itu 2 hari sebelum papa meninggal, itu papa tuh udah gak bisa bicara sama sekali Ustadz. Suaranya sudah gak keluar. Jadi kalau mau minta minum cuman cuman gitu, udah gak keluar suaranya. Terus malam jam 10 malam itu adik saya ke rumah saya nungguin papa. Terus adik saya nawarin papa buat syahadat lagi. Itu malam meninggalnya? Malam meninggalnya. Oke. Papa mau syahadat, terus papa saya langsung senyum lebar, suaranya langsung keluar Ustaz. Ya mau. Nah saya selalu bilang sama adik saya,
Dilo, kalau papa mau syahadat tolong direkam. Karena tadi kan sudah ngasih pesan ke Adiknya, adiknya sama ke nenek, keluarga. ke keluarga. Jangan dikubur dengan cara Islam. Ya, Oke. takutnya kalau syahadatnya tidak ada buktinya, takutnya nanti kan jadi salah Ya, paham. pertikaian di keluarga. Ya, pertikaian di keluarga. Nah, saya selalu pesan sama Dilo, tolong direkam nanti kalau papa misalkan insya Allah mau syahadat, tolong direkam. Itu papa mau bersyahadat, papa senyum, terus dituntun sama Dilo. Papa ikutin Dilo, asyhadu an la ilaha illallah. Waktu dituntun, Dilo belum selesai bersyahadat, papa langsung bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Senyum, selesai, papa nggak bicara lagi satu kata pun, papa nggak bicara satu, mengeluarkan suara sedikit pun, papa langsung diam, lihat atas, 2 jam seperti itu, tanpa suara, tanpa kata-kata, jam 2 pagi, papa meninggal dunia. Masya Allah. Berarti meninggal dalam keadaan Islam, Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Nah itu saya langsung ditelepon sama keluarga di Semarang, papa meninggal gitu. Jam 10 malam saya dikabarin dulu, papa syahadat, dikasih videonya. Saya senang banget Ustaz. Jam 2 dikabarin, papa meninggal. Di situ istri saya bangunin. Sayang, papa meninggal, papa meninggal. Saya tuh senyum, saya senang kayak, alhamdulillah. Kayak ini saya nggak bisa Gambarin. menjelaskan rasanya seperti apa. Ditinggal orang tua meninggal, kok malah senang, malah senyum. Istri saya bingung, saya tuh nggak nangis. Bahkan di depan jenazahnya papa, saya ngelihat saya mandiin papa pun air mata saya nggak keluar, nggak bisa Ustaz. Saya nggak bisa pura-pura. Karena dia masuk Islam. Iya, karena papa masuk Islam, karena papa bersyahadat sebelum meninggalnya. Dan saya nggak bisa pura-pura sedih, saya bahagia sekali Ustaz. Saya, ya Allah ini impian semua orang ya Allah. Kalimat terakhirnya pun kalimat syahadat gitu Ustaz. Jadi kayak saya pun nggak bisa sedih, saya senang terus saat mandiin, saya bahagia saat ngolatin, saat nguburin, saya jadi semangat turunin papa ke Ya, karena ini last minute sekali. Iya. 4 jam sebelum meninggal syahadat, Masya Allah. Iya. Nah saya tuh kayak, ini papa, saya tuh sampai sempat mikir acting gak ya? Kayak, kan ditawarin terus, Ustadz syahadat 2 minggu sebelum meninggal ditawarin terus. Papa kayak ngomong, nanti. Papa gak pernah nolak, tapi ngomongnya nanti. Nggak mungkin orang acting sudah mau Iya, makanya mati. itu saya tuh sampai mikir, ini acting gak ya? Kayak, jangan dulu nanti aja waktu mau meninggal. Oh ini mau meninggal nih, saatnya syahadat. Apakah seperti itu? Tapi saya bilang, nggak mungkin kalau Nggak gitu. mungkin, Masa ya. tahu meninggalnya? Tapi seakan seperti itu, Ustadz. Seakan tuh kayak, nanti aja waktu mau meninggal banget. Gitu loh Ustadz. Jadi kayak pas banget gitu. Dan bener, itu cuma 4 jam sebelum papa meninggal. Dan papa akhirnya nggak ngomong apapun lagi gitu Ustadz. Oh, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.